Baik, selamat pagi, siang maupun malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai innovation. Perkenalkan, anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alfian Siswoyo, yang kedua ada Rosudi Edipeni, yang ketiga ada Brian Rashat, yang keempat saya sendiri, Edwina Cynthia Imamora, yang kelima ada Rida Amalia Riyadi, lalu ada Andrew Valentino, Roger Ronaldigo, Aurel Regita, dan yang terakhir ada Antonius Rama. Next. Lalu ini ada jurnal yang pertama, berjudul Innovation Management, Strategies, Implementation, and Profit. Next. Innovation yaitu penggunaan pengetahuan baru atau teknologi atau pasar untuk menawarkan produk atau layanan baru yang sesuai dengan keinginan konsumen. Next. Innovation strategi, pola kegiatan dalam menentukan kapan dan bagaimana untuk memperkenalkan produk dan jasa ke pasar. Next. Kemudian dalam jurnal 2 yang berjudul I From Social Network to Film Performance, the Mediation Effect of Trust, Selling Capability, and Pricing Capability. Next. Untuk innovation-nya adalah dalam konteks UKM, adopsi media sosial dalam R&D internal dan model inovasi terbuka juga relevan untuk mencapai kinerja. Next. Kemudian, konsep inovasi yang dimaksud adalah jaringan terutama sosial media memberikan peluang bagi perusahaan untuk menjangkau konsumen sampai tingkat yang berbeda. Inovasi tersebut sangat penting untuk mengembangkan nilai suatu produk yang muncul dari surplus konsumen dan jaringannya pengguna. Next. Kemudian ada the structural reshaping of globalization, implication for strategic sector profiting from innovation and the multinational enterprise. Pada artikel ini membahas tentang suatu inovasi dalam menjalankan suatu pengembangan negara agar bisa maju, di mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus mempunyai tujuan yang membangun menjadi negara yang mempunyai kemampuan yang merata. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Di mana pemikiran arus utama tentang DC secara implisit mengasumsikan saling ketergantungan positif, bukan jumlah nol antara tindakan negara dan perusahaan, setidaknya sejauh inovasi dan kombinasi sumber daya baru adalah terkait dan terlepas dari kemungkinan konflik di bidang pendapatan distribusi yang dipahami dengan baik, efek dan dampak crowding out yang mungkin timbul dari aktivitas MNI. Setiap fase inovasi dari ide hingga komersialisasi dapat terjadi di mana saja, lokasi geografis, Vonis Zetwis et al. Dapat memperkenalkan tipologi baru inovasi global. Ada 16 jenis inovasi yang diidentifikasi yang mempunyai perbedaan arus antara negara maju dan negara berkembang. Sebagian besar adalah arus inovasi terbalik. Ini pendekatan menunjukkan bahwa kemungkinan akan perlu untuk mengembangkan dan meningkatkan FSA mereka untuk mengelola dan memantau portofolio global atau membalikan arus inovasi dan meningkatkan kemampuan ordinary dan dinamis yang diperlukan untuk memakan nilai dari hubungan dan jaringan yang kompleks. Next. Jurnal 4 yaitu Democratizing Innovation. Inovasi yang didemokratisasi bermaksud bagi pengguna produk dan layanan perusahaan maupun konsumen individu menjadikan mereka semakin mampu dalam berinovasi. Proses inovasi yang berpusat pada pengguna menawarkan keuntungan besar dibandingkan sistem pengembangan inovasi yang berpusat pada produsen yang telah menjadi andalan perdagangan selama bertahun-tahun. Pengguna yang berinovasi dapat mengembangkan apa yang mereka inginkan daripada mengandalkan produsen untuk bertindak sebagai agen mereka. Selanjutnya ada Innovation and Institutional Ownership, Philips
Professional of Economics London School of Economics at College New British. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.